Semalam baru aja nonton orkestra militer Victory Day yang di Beijing 2025 tanggal 3 September semalam. Ini acara yang Presiden Prabowo datang kemarin. Tapi di orkestra ini aku nggak lihat ada Pak Prabowo ya. Orkestra ini dalam rangka memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Coba deh lihat, menurut aku keren parah sih. Ada pagelaran orkestra yang dilihat oleh presiden sama jajaran ke bawahnya, dan isinya apa? Isinya kebanyakan perjuangan, kesusahan yang dialami masyarakat China pada saat itu di atas penjajahan Jepang. Fun fact, Indonesia sama China sama-sama dijajah Jepang sebelum akhirnya merdeka. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Cina memproklamirkan kemerdekaannya di 1 Oktober 1949. Tunggu. Merdekanya tanggal 1 Oktober. Tapi kenapa acaranya semalam 3 September ya? Pak Prabowo juga datangnya tanggal 2 September atau tanggal 3-nya gitu. Apakah ini masih dalam rangkaian acara yang sama atau beda ya? Ada yang tahu nggak guys? Coba dong tolong tulis di kolom komentar kalau ada yang tahu. Coba lihat deh. Ini sambil aku cerita, sambil bisa dilihat juga ya video dari orkestranya tersebut. Nah, pas di bagian ini nih, di bagian dari penayangan video di mana orang Cina, masyarakat China pada saat itu berjuang melawan penjajah Jepang. Dari sini aku langsung inget dulu waktu tinggal di China tahun 2014. Setiap pagi jam 7 atau jam 8 pagi itu semua stasiun televisi yang ada di sana, baik swasta atau pemerintah, itu harus menayangkan sebuah video atau peringatan gitu ya, yang isinya ini, kesusahan dan perjuangan masyarakat China pada saat itu melawan penjajahan Jepang. Itu isinya benar-benar video real ya, bukan buatan pada saat itu, bagaimana masyarakat China itu harus menderita dan berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya. Dari situ aku tuh udah berpikir, apa ini cara bagaimana pemerintah China meningkatkan nasionalisme semua masyarakat China, bahwa mereka ini dulu berjuang susah payah gitu untuk mendapatkan kemerdekaan, yang harus itu diperingatkan setiap pagi dan setiap sore ya kalau nggak salah. Kayak sore-sore juga agak lupa karena waktu sore udah masuk kampus pada saat itu. Pemerintah China membuat semua masyarakat, semua kalangan, dari orang kantoran yang udah dewasa, udah kerja gitu ya, sampai ke anak-anak SD yang mau berangkat sekolah pada saat itu, ataupun orang-orang yang jualan di kios gitu kan, mereka biasanya ada TV gitu ya, melihat itu. Pemerintah China mau masyarakatnya mengingat bahwa mereka dulu berjuang mati-matian untuk mendapatkan kemerdekaan yang selama ini mereka inginkan dan mereka dapatkan. Goalsnya adalah masyarakat terus terbakar api semangatnya untuk memperjuangkan demi kemajuan. Yang kedua, mengingatkan bahwa the real enemy pada saat itu adalah Jepang, dengan berbagai macam kekejaman yang ada di video itu. Kekejaman dan kesedihan yang dibuat oleh Jepang pada saat itu. Dan sekarang realnya Jepang adalah negara maju yang harus mereka kejar, yang harus mereka balas dendamnya dalam segi lainnya, dalam keseharian sehari-hari. Kalau kita sebagai pelajar, kita harus lebih bisa maju dari pelajar-pelajar Jepang. Bayangin tiap pagi dan sore api semangat warga masyarakat China dibakar, dikobarkan, sehingga ya Cina bisa jadi semaju sekarang. Menurut kamu gimana? Apakah Indonesia perlu mencontoh hal tersebut atau enggak? Tulis di kolom komentar.